Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Dan tentunya kali ini saya akan membuat donat kembali. Oke, langsung aja ke cara pembuatannya. Ini saya akan buat bahan cairnya, 1 butir telur utuh ditambah dengan susu cair, total keseluruhan 140 ml. Diaduk hingga tercampur rata ya. Selanjutnya ini akan saya timbang tepung protein tinggi sebanyak 250 gram, kemudian 30 gram gula pasir, dan saya memakai bubuk creamer sebanyak 20 gram, ini pengganti susu, teman-teman boleh pakai susu ya. Kemudian setengah sendok teh ragi dan 1/4 sendok teh bread improver. Kemudian aduk semua bahan kering hingga tercampur rata, lalu masukkan bahan cairnya secara bertahap. Ini tujuannya supaya adonan tidak kelembekan, karena memang daya serap tepung itu berbeda-beda ya. Jadi 140 ml itu bisa kurang atau lebih ya teman-teman. Karena memang saya juga kadang-kadang kurang, kadang-kadang lebih ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini mixer sampai setengah kalis, lalu masukkan 40 gram margarin dan tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu mixer kembali sampai adonan benar-benar kalis. Oke, jika adonan sudah kalis, ini akan saya pindah ke alas kerja maksudnya ya. Kemudian ini akan saya timbang dengan berat masing-masing. Ini saya timbang 25 gram. Teman-teman bisa disesuaikan ya untuk berat adonannya. Jika untuk jualan tergantung ya, mau jual donat mini atau donat reguler ya teman-teman. Biasanya kalau donat mini saya timbang seberat 20 sampai 25 gram. Kalau untuk donat reguler saya timbang seberat 35 sampai 40 gram. Itu tergantung dari adonannya ya teman-teman. Maksudnya dari bahan-bahannya, kita pakai bahan-bahan premium atau pakai bahan-bahan yang biasa saja ya teman-teman. Jadi ini disesuaikan saja ya teman-teman. Oke, selanjutnya rounding adonan sampai membentuk bulatan seperti ini. Kemudian jika ada bagian yang terbuka bisa dicubit-cubitnya seperti ini ya. Untuk roundingnya teman-teman bebas aja ya, mau pakai cara apa saja boleh ya teman-teman. Mau di rounding di atas papan kerja ataupun di rounding di tangan seperti ini boleh-boleh saja teman-teman, disesuaikan aja dengan yang teman-teman kuasai ya. Oke, jika sudah semuanya kita rounding, ini akan saya istirahatkan selama kurang lebih 15 menit. Dan untuk waktu istirahatnya ini disesuaikan aja ya teman-teman dengan suhu di tempat masing-masing ya. Bisa 10 menit ataupun sampai 15 sampai 20, itu tidak masalah ya teman-teman. Tapi disesuaikan dengan suhu di tempat masing-masing. Jika adonan sudah terlihat lebih mengembang, teman-teman jangan tunggu sampai 20 menit gitu ya, atau sampai 15 menit. Kalau sudah mengembang walaupun 10 menit, jadi langsung aja teman-teman pipihkan ya, karena khawatir nanti adonannya over resting ya teman-teman. Jika adonan sudah over resting, nanti ketika dipipihkan itu terlalu elastis, terlalu lentur, sehingga donatnya ini gampang sekali pipih gitu ya. Jadi nantinya akan tipis. Kalau udah ketipisan nanti tidak akan terbentuk white ring ya teman-teman. Jadi untuk degasingnya bisa 2 kali ataupun 1 kali ya teman-teman, disesuaikan aja ya. Dan ini saya akan buat 2 varian, dan ini saya lakukan 1 kali degasing ya teman-teman. Yang tadi pertama saya buat donat bomboloni, dan yang ini sisanya beberapa biji, ini saya buat donat bolong ya teman-teman. Oke, jika sudah semua kita bentuk, tahap selanjutnya proofing adonan sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Untuk waktu proofing juga ini disesuaikan ya teman-teman, bisa 30 menit, 45 menit, atau bahkan bisa 1 jam, 1 jam setengah ya teman-teman. Ini disesuaikan saja dengan cuaca di tempat masing-masing ya teman-teman. Oke teman-teman, saya akan sedikit berbagi cerita ya teman-teman. Kenapa sih saya jualannya memilih donat ya teman-teman? Karena menurut saya donat itu ya memang suatu tantangan ya untuk kita membuat donat, karena memang kan gampang-gampang susah ya teman-teman. Terus selanjutnya kenapa saya pilih donat? Karena donat ini tidak memerlukan alat-alat yang spesial gitu ya teman-teman, seperti misalkan oven kayak gitu ya. Jadi cukup kita menggunakan alat-alat dapur yang biasa kita pakai masak ya, seperti ini penggorengan ya teman-teman, atau untuk loyang juga bisa gunakan baki ya, seperti saya juga menggunakan baki. Jadi siapapun bisa mulai usaha dengan menggunakan peralatan yang ada dan bahan-bahan yang sangat mudah ya teman-teman.
Nah, ini teman-teman alasan saya kenapa memilih jualan donat, karena ya bisa kita gunakan barang-barang dapur yang biasa kita gunakan sehari-hari ya teman-teman. Kemudian untuk bahan-bahannya juga ini sangat mudah dicari di warung-warung ya teman-teman. Tergantung kita mau buat donat ekonomis ataupun donat yang premium ya, itu disesuaikan, dan itu sangat mudah banget ya untuk kita beli di warung-warung ya teman-teman. Oke nih teman-teman, walaupun saya sudah sekian lama membuat donat, tapi tetap aja donatnya itu tidak ada yang sempurna ya teman-teman. Masih ada aja yang miring sebelah, yang white ringnya pendek, kecil, ada juga yang white ringnya tinggi. Jadi intinya kita manusia itu tidak ada yang sempurna ya teman-teman. Ini sangat rentan sekali memang kalau kita membuat donat itu ya teman-teman. Jadi perlu apa ya, sering-sering praktek dan kita mengingat-ingat ya prosesnya seperti apa, dan ketika kita berhasil membuat donat kita harus mengingat-ingat ya prosesnya tadi seperti apa gitu. Jika gagal juga sebaliknya sama ya teman-teman, jika kita gagal kita juga ingat-ingat ya tadi tuh apa saja sih prosesnya yang kita lakukan gitu ya teman-teman. Jadi untuk kedepannya kita bisa mengulang untuk praktek membuat donat dengan cara yang seperti sebelumnya gitu ya. Jika kita berhasil, cara apa yang kita gunakan, nah itu bisa kita ingat ya. Jika kita mengalami kegagalan juga, kita bisa ingat tadi itu kita melakukan apa ya. Nah untuk kedepannya jangan diulang kembali seperti itu ya teman-teman, karena saya pun ya memang seperti itu ya teman-teman. Dan ini saya buat donat memang untuk dikonsumsi sendiri ya, bukan untuk dijual. Dan tapi ternyata ada juga tetangga yang beli ya teman-teman, karena memang saya jualan donat ya, dan ya saya sendiri pun sekeluarga memang suka donat gitu ya teman-teman. Jadi selain buat untuk dijual juga untuk dikonsumsi sendiri ya teman-teman. Nah untuk ide jualan teman-teman bisa juga di packagingnya itu lebih rapi dengan packaging tapi yang sederhana tapi terlihat rapih gitu ya teman-teman. Dan ini saya menggunakan cup bolu kukus, dan juga ini plastik OPP yang ukuran 12x12 ya teman-teman. Jadi ini tampilannya bisa lebih cantik ya teman-teman. Kemudian jika ada stiker, teman-teman bisa tempelkan stiker nama jualan teman-teman juga ya, atau nama toko teman-teman gitu ya teman-teman. Dan ini saya tidak pasangkan stiker ya teman-teman. Nah teman-teman, jika kita packagingnya itu lebih bagus, ini bisa menambah nilai jual ya teman-teman. Dan ini boxnya itu ukuran 27x18, muat untuk donat 6 piece ya, dengan ukuran 25 gram. Jadi ini bisa kita jual di harga 20.000 ya teman-teman. Jika kita pakai box mini dan tidak menggunakan kemasan plastik dan cup, ini bisa dijual seharga 15.000 ya dengan resep ini teman-teman. Karena ini packagingnya ada tambahan cup dengan plastik, dan boxnya juga ini box yang besar ya. Untuk boxnya sendiri ini bisa di harga 2.000 sampai 2.500 ya teman-teman. Jadi wajar kalau kita jual 20.000 ya teman-teman. Dan donatnya pun tidak terlalu kecil banget ya. Oke teman-teman, sekian dulu videonya untuk kali ini. Semoga ini bermanfaat ya, dan semangat selalu untuk semua pejuang donat dan pejuang subuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.